Pemirsa, dalam kesempatan ini kita kembali berbincang mengenai kapan sawit tidak berbuah lagi. Terlepas dari bibit-bibit yang unggul, terlepas juga dari pemupukan, ya. Namun sawit ini akan mengalami stop berbuah. Baik, dalam kesempatan ini kita melansir di laman pktheavengrove.com. Di sini dijelaskan kelapa sawit adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis. Jenis tanaman palem ini dapat tumbuh dengan sempurna di ketinggian 0 sampai 500 meter di antara permukaan laut. Daerah tropis mendukung untuk pertumbuhannya karena memiliki curah hujan rata-rata 200 sampai 2000 sampai 2500 maksud kami per tahun. Selain itu, lahan yang digunakan harus memenuhi tingkat kelembapan 80 sampai 90 derajat. Berada di daerah yang terlalu panas malah akan menurunkan kualitas minyak yang dihasilkan. Jadi secara umum kelapa sawit adalah tumbuhan dengan usia rata-rata 20 sampai 25 tahun. Memasuki 3 tahun pertama, buahnya akan disebut kelapa sawit muda. Disebut muda karena belum bisa menghasilkan buah secara optimal. Pada usia 4 sampai 6 tahun, sawit ini akan mulai berbuah. Ketika mencapai usia 7 sampai 10 tahun, buah akan memasuki periode matang. Jadi wajar kalau usia dari 7 tahun sampai 10 tahun ini harga TBS-nya itu naik pemirsa ya, karena memasuki periode matang. Jadi sawit dengan kualitas baik akan terus menghasilkan hingga memasuki usia 25 tahun. Jadi hasil maksimal dapat didukung dengan melihat cara perawatan, mulai dari pemilihan benih unggul yang bersertifikat serta tidak membeli benih yang belum diakui oleh keunggulannya dari tengkulak. Selain itu, faktor lain yang mendukung pohon ini berbuah dengan maksimal ada penggunaan pupuk pemirsa. Kemarin rekan kita menyampaikan walaupun dikastrasi, kalau tidak dipupuk hasilnya tetap nihil. Nah ya. Jadi pemakaian pupuk organik seperti pupuk MOAF ya, yang juga dikembangkan oleh PT Tropadu Konair Tarabu Hubun ya. Jadi penggunaan pupuk kimia selain apabila menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus, konon juga akan mencemari lingkungan ya. Oke, pada pencapaian usia 11 sampai 20 tahun, sawit-sawit ini akan mengalami penurunan fungsi produksi. Pasalnya, semakin menua, kualitasnya akan menurun. Tetapi usia bukan merupakan patokan. Ada banyak kendala dan tantangan yang dihadapi suatu perkebunan dalam mengelola dan membudidayakan sawit-sawit ini pemirsa. Salah satunya adalah serangan hama, penyakit, dan jamur. Sawit yang terkena penyakit akan mengalami penurunan kualitas karena secara perlahan penyakit dan virus akan memakan dan membuat sawit ini menjadi mati. Dewasa ini perkebunan dihadapkan pula pada masalah jamur, Ganoderma sawit, yang menyebabkan kelapa sawit berakhir pada kematian. Penyakit ini akan menyerang pangkal batang sehingga disebut sebagai penyakit busuk pangkal batang atau BPB. Ketika pohon terserang penyakit ini, maka produksi buah akan berkurang. Usianya pun menjadi singkat sampai tidak lebih dari 10 tahun. Perkebunan sawit yang produktif dan dikelola dengan baik akan terus menghasilkan buah dengan kualitas yang baik pula. Dengan tingkat kematangan buah yang pas, maka minyak mentah yang dihasilkan akan menghasilkan sejumlah kandungan zat yang bermanfaat untuk diolah menjadi berbagai macam kebutuhan manusia. Sawit-sawit tidak akan berbuah jika mengalami pengelolaan yang salah pemirsa. Jadi pemupukan yang salah, sistem pengairan yang tidak berketimpangan, kondisi lahan, serta cara panen yang salah akan juga mengurangi produksi buah sawit tersebut pemirsa. Untuk terus memelihara jumlah produksi, maka manajemen pada perkebunan harus dilakukan secara baik mungkin. Tentu dalam hal ini mempekerjakan SDM yang bertanggung jawab dan mumpuni serta memperhatikan kelestarian lingkungan akan membawa sawit-sawit ini pada suatu tahap berkelanjutan. Oke, baik pemirsa, untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di channel Gantara Sahabat ini, semoga tayangan ini bermanfaat. Baik dari kami, salam petani, salam hutan dan berduri, sampai berjumpa lagi.